Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Saiz Manga. Mari kita melanjutkan chapter sebelumnya di mana fraksi Genji sudah berdiri dan berita tersebut sudah menyebar luas ke penjuru sekolah Suzuran. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke alurnya. Chapter 19, Tony datang ke dunia. Kali ini scene diawali dengan memperlihatkan gerbang utama sekolah Suzuran. Sekolah Suzuran sendiri terkenal dengan reputasi berandalannya yang membuat beberapa sekolah lain berpikir dua kali untuk berurusan dengan sekolah tersebut, yang dimana sekolah ini sangat ditakuti di seluruh kota, lebih tepatnya di kota Towarushi, dikarenakan setiap generasinya selalu memiliki petarung-petarung tangguh yang berpotensi menguasai seluruh kota. Lalu scene berpindah kepada MC kita yang sedang nongkrong sambil nyebat di atas tangga. Saat itu dia sedang menyendiri untuk menenangkan pikirannya agar bisa berpikir dan melanjutkan ambisinya tersebut. Saat dia sedang melamun pula, dia dihampiri oleh seekor gagak, yang dimana gagak sendiri adalah simbol dari sekolah tersebut. Hal itu mengacu pada cara bertahan hidup gagak yang hidup dengan bebas dan memangsa orang yang lebih kuat dari mereka. Di sana, Genji merasa pernah bertemu dengan gagak tersebut, yang sepertinya pernah Genji temui sebelumnya dalam keadaan terluka. Dan kini terlihat lukanya malah semakin bertambah. Namun di balik luka tersebut, sepertinya gagak itu menjadi semakin kuat. Hal itu mengingatkan Genji kepada karakter utama di film favoritnya. Saat berbincang dengan gagak tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan satu orang. Orang itu adalah Mikami Manabu, sang kakak dari Mikami bersaudara. Entah apa tujuannya menemui Genji, yang pasti dia memiliki rencana lain. Sambil mendekat, dia pun bertanya mengapa orang pindahan sepertinya berteman dengan seekor gagak. Melihat ada tamu tak diundang, Genji pun langsung menyapa dan memanggilnya pria bertopeng. Lalu bertanya ada keperluan apa dia menemuinya. Manabu pun menjawab bahwa dia hanya ingin melihat lebih dekat seorang siswa pindahan yang selalu berkoar ingin mengambil alih puncak Suzuran. Dia pun menambahkan, orang bodoh seperti apa yang ingin melakukan hal tersebut. Sambil menghisap lagi rokoknya, dan tanpa basa-basi, dia langsung menebak bahwa Manabu datang ingin mengajaknya bertarung. Dengan sorot mata yang tajam, Manabu pun kembali bertanya, jika memang benar Genji ingin menaklukkan Suzuran, maka dia juga harus siap mengambil apapun resikonya. Namun dengan mantap, Genji membenarkan hal tersebut dan siap menanggung apapun resikonya. Sambil membuka maskernya, Manabu pun menyeringai seakan dia sudah memiliki rencana. Dan benar saja, tanpa diduga, dari arah belakang, lebih tepatnya dari bawah tangga, sang adik yaitu Takeshi mencoba menyerangnya dari belakang. Hal itu jelas membuat Genji sangat terkejut. Sambil tersenyum, dia pun memiting Genji dengan berkata bahwa dia tidak boleh meremehkan mereka. Meskipun dalam kondisi terdesak, sepertinya Genji tidak panik ataupun takut. Dan daripada melawan dengan sembrono, dia lebih memilih membuat strategi untuk melawan mereka berdua. Namun sebelum dilanjut, kita dialihkan ke ruang kelas 3D. Di sana terdengar sedang ada kekacauan. Hal itu terjadi dikarenakan Makise mendatangi kelas tersebut, karena pada dasarnya Makise adalah penghuni kelas C. Dengan sopan, dia pun meminta waktu kepada seseorang yang ada di hadapannya itu. Orang tersebut pun malah balik bertanya, apakah Makise datang ke sana sendirian? Dan ternyata dia adalah Medok Suzuran, ketua kelas D sekaligus pemimpin dari praksinya, Izaki-sun. Dia adalah orang yang sebelumnya dibicarakan oleh Makise kepada Genji, yang digadang-gadang bisa membantunya melawan Serizawa Army.
Dan tanpa basa-basi, Makise pun meminta waktu Izaki untuk berbicara empat mata dengan dirinya. Chapter 20, Jangan Main-Main. Penyergapan Genji masih berlangsung. Di sana, Mikami Brother masih mendesak Genji dengan mengepungnya dari depan dan belakang. Di sana, Genji bertanya apa yang ingin mereka lakukan. Dia bertanya seperti itu bukan berarti dia takut, melainkan tempat itu sangat tinggi dan berbahaya bagi mereka. Karena menurutnya, dalam posisi seperti itu pun, dia mampu mengalahkan mereka berdua sekaligus. Mendengar gertakan dari Genji, mereka pun malah tersenyum, seakan tidak takut dengan ancamannya. Malahan, mereka menantang Genji untuk membuktikan perkataannya tersebut. Lalu, scene berpindah kepada Makise, yang sebelumnya dia mencoba merekrut Izaki untuk bergabung bersama Genji dan melawan Serizawa Army. Mendengar hal tersebut, seketika teman-temannya Izaki pun langsung menolaknya. Lalu, Izaki pun dengan tegas menjawab bahwa dirinya tidak ingin dibawa siapapun. Terlebih, dia belum mengenal Takia Genji yang akan menjadi rekannya itu. Namun, Makise langsung membantah perkataan Izaki tersebut dengan beralasan hanya dia dan Chuta yang berada di bawah Genji. Dengan kata lain, Izaki dan Genji memiliki posisi yang setara. Oleh sebab itu, Makise berharap Izaki memahami maksud kedatangannya itu. Dan Makise pun tahu bahwa Izaki pernah berurusan dengan Serizawa Army. Melihat niat Makise yang begitu kuat, Izaki menjadi bertanya-tanya mengapa Makise ingin melakukan hal sejauh itu untuk orang lain. Mendapati pertanyaan seperti itu dari Izaki, Makise pun menjadi kesal karena harusnya Izaki menyadari bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk menjadi yang teratas di Suzuran jika terus seperti itu. Terlebih, Izaki sendiri dijuluki sebagai seorang mad dog dari Suzuran. Mendengar apa yang dikatakan Makise, semua teman-teman Izaki pun protes. Bahkan ada yang melemparkan bola baseball ke arah Makise. Namun, Makise tidak menghiraukannya. Malahan, dia lanjut meyakinkan Izaki bahwa Takia Genji sangatlah kuat, dan dia yakin kekuatan Genji tersebut mampu mengimbangi kekuatan Serizawa. Setelah mendengar perkataan dari Makise, Izaki pun sedikit terdiam. Lalu lanjut bertanya, jika memang Takia itu kuat dan Makise mengakuinya, mengapa dia tidak mengikuti Serizawa saja yang notabene sudah sering mengalahkan Makise tersebut dan malah memilih tunduk kepada Takia. Dengan bingung, Makise pun menjawab bahwa dirinya pun tidak tahu mengenai hal itu. Namun yang jelas, saat dirinya dikalahkan oleh Genji, Makise berpikir bahwa dirinya tidak akan mampu mengalahkan Takia Genji. Kemudian, Makise menebak alasan Izaki tidak ingin bergabung dengan mereka adalah ingin melihat Genji dan Serizawa saling menghancurkan satu sama lain. Namun, Makise menegaskan bahwa dirinya datang bukan hanya sekedar membuat aliansi, melainkan meruntuhkan kekuasaan Serizawa yang saat ini mendominasi puncak Suzuran. Makise pun tahu bahwa Izaki tidak menyukai hal itu dan sama-sama ingin menggulingkan dominasi Serizawa tersebut. Namun sebelum itu, Izaki pun sempat bertanya, jika Makise dan Genji ingin bekerja sama dengannya, itu berarti mereka sudah percaya kepadanya. Hal itu pun jelas langsung dibenarkan oleh Makise. Namun, lagi-lagi Izaki menyangkalnya bahwa Makise tidak akan pernah mengerti dengan pola pikir Izaki. Karena tekad Makise yang sangat kuat, dia rela melakukan apapun agar Izaki percaya dan mau bergabung dengan mereka. Sambil membawa botol yang ada di hadapannya, Izaki berkata bahwa dirinya sangat handal bermain dart. Dia pun menambahkan bahwa di jarak 2 meter dengan target sebesar Makise, hampir mustahil dirinya akan meleset. Jika benar Makise ingin Izaki percaya kepadanya, maka Makise harus menerima tantangan dari Izaki tersebut.
Dengan ekspresi wajah yang kesal, Makise langsung membanting botol itu ke lantai dan berteriak untuk tidak bercanda dengannya. Semua orang yang ada di sana pun berteriak kepada Makise karena kelakuannya itu. Namun tiba-tiba Makise membungkuk dan mengambil sebuah bola yang sebelumnya dilemparkan kepada kepalanya. Dengan gagah berani, Makise pun menunjukkan bola tersebut kepada Izaki dan menantangnya bermain dart dengan sasaran bola tersebut. Dia bilang berkali-kali bahwa dirinya datang dengan pendirian yang teguh dan sepenuh hati. Tak main-main, dia menaruh bola tersebut tepat di mulutnya dengan cara menggigitnya, yang membuat semua orang di sana terlihat ngeri melihatnya. Menanggapi tantangan dari Makise, sang medok suzuran ini pun kini menunjukkan ekspresi seriusnya. Beralih kepada Genji yang sedang dikepung oleh Mikami bersaudara. Karena merasa jengkel, dia pun memutuskan untuk melawan mereka dengan cara melepaskan cengkraman Takeshi yang memitingnya dari belakang. Setelah berhasil terlepas, dia pun meraih baju Takeshi dan berkata jika ingin bertarung melawannya, maka dia harus bertarung dengan cara yang adil dan bukan di tempat yang curang seperti itu, karena Genji tidak mau mereka kalah dan mati konyol di tempat seperti itu. Namun tak diduga, Takeshi tidak berpegangan kepada pagar yang ada di hadapannya itu dan malah ingin menjatuhkan dirinya sendiri. Mau tidak mau, Genji pun mengencangkan cengkraman tangannya dan menahan tubuh Takeshi agar tidak terjatuh. Dengan kesal, dia pun menyuruh Takeshi untuk segera memegang pagar teralis yang ada di hadapannya itu. Berbeda dengan Manabu, dia malah bersantai sambil membakar rokoknya dan berkata dia percaya bahwa Genji tidak akan melepaskan cengkramannya itu. Sang kakak dari bersaudara itu pun menambahkan, tekad bertarung Genji untuk menguasai Suzuran mungkin besar, namun sayangnya dia terlalu peduli kepada orang lain meskipun mereka adalah musuh. Dan menurut Manabu, hal itu jelas adalah tindakan yang bodoh. Karena tak kunjung didengar, Genji pun semakin kesal dan kembali menyuruh Takeshi untuk segera berpegangan ke pagar teralis itu. Dengan santainya, Takeshi pun segera berpegangan dan berkata, kalaupun dia terjatuh, dia tidak akan mati semudah itu. Sambil tertawa kecil, Manabu kembali berkata, meskipun Genji bodoh, tapi dia memiliki badan yang atletis. Kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah saudara kembar. Namun karena masih kesal, Genji malah bertanya untuk memastikan bahwa mereka sedang tidak mabuk. Dan yang lebih penting, dia ingin tahu apa tujuan mereka datang menemuinya. Setelah melihat tekad Genji tadi, Manabu menyuruh Genji untuk tidak menyerah meraih puncak Suzuran, karena menurutnya itu sangatlah menyenangkan. Terlebih lagi jika Genji mampu membuat pasukan yang setara dengan Serizawa Army, maka dipastikan akan ada pertarungan yang besar. Namun terlihat Genji sedikit kebingungan dengan ucapan si kembar itu. Lalu Manabu sedikit memberi saran kepada Genji untuk berhati-hati kepada orang yang bernama Izaki Shun yang sedang dia incar untuk bergabung ke faksinya. Takeshi pun menambahkan jika dia tidak hati-hati, bukan Izaki yang akan mengikuti Genji, melainkan dia yang akan diperalat olehnya. Namun bukannya didengarkan, Genji malah menyuruh Takeshi untuk segera berpindah dari sana, dan mereka tidak perlu repot-repot membuang waktu untuk mendatanginya hanya untuk sebatas obrolan tersebut. Mendengar perkataan dari Genji, mereka pun berkomentar bahwa Genji terlalu baik, padahal mereka berdua adalah musuhnya. Lalu Shin kembali berpindah kepada Makise yang sudah bersiap menjadi sasaran dart yang akan dilempar oleh Izaki. Keduanya sudah saling menatap dengan penuh konsentrasi. Dengan akurasi yang dimiliki oleh Izaki, anak panah itu pun tepat mengenai sasaran hanya dalam satu kali percobaan saja. Semua pasang mata di sana tidak ada yang mau berkedip sedikit pun setelah melihat adegan keduanya.
dikarenakan presentase keberhasilannya hanya sekitar 10% saja. Sang medok sujuran itu pun kini tersenyum tipis setelah melihat tekad yang dibawa oleh Makise yang membuatnya sedikit kagum. Setelah itu, Izaki pun mengatakan, jika mereka benar-benar serius ingin melawan Serizawa, maka dengan senang hati dirinya akan membantu. Namun sebelum itu, dia meminta agar dipertemukan terlebih dahulu dengan Takia Genji. Namun, dia ingin Genji datang sendiri menemuinya, dan chapter pun berakhir di sini. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan Genji hanya di Saiz Manga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.